Halo semuanya, saya Hendy Wijaya. Kali ini kita akan belajar tentang contoh-contoh dari 4 lapisan makna Alkitab atau 4 level kitab suci yang sebelumnya sudah saya singgung tentang bagaimana kita membaca kitab suci dengan pendekatan 4 lapisan makna, yaitu sarkik, noetik, psikik, dan anagogis. Yang artinya bahwa lapisan pertama itu adalah teks kitab suci itu sendiri, seperti teks Yunani ini, yang merupakan teks asli dari kitab suci Perjanjian Baru, yang diinspirasi oleh Roh Kudus kepada para penulis Alkitab, sehingga para penulis Alkitab seperti Rasul Petrus, Paulus, Matius, Lukas, dan sebagainya menuliskan teks ini dengan bahasa yang dipakai pada waktu itu, yaitu bahasa Yunani yang menjadi bahasa uh, internasional pada saat itu. Nah, saudara-saudara, ini contoh adalah teks asli yang kemudian kita bisa gali untuk mencari spiritual meaning-nya. Tetapi sebelum sampai ke situ, sampai ke level 2, kita mencari level yang pertama dulu, yaitu textual meaning. Nah, textual meaning seperti ini contohnya yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian dari textual meaning kita akan masuk kepada spiritual meaning. Nah, spiritual meaning itu adalah yang kita sebut sebagai teoria, bahwa di balik teks ini ada makna teologisnya atau ada makna spiritualnya. Nah, pada hari ini kita akan belajar contoh dari Wahyu 3 ayat 20, apa makna spiritualnya nanti akan saya jelaskan. Kemudian spiritual meaning ini akan diresponi oleh hati kita, oleh jiwa kita dalam bentuk satu ketaatan. Inilah pergumulan kita untuk menaati firman Tuhan sebagai satu wujud kasih kita kepada Allah dan kepada sesama kita. Sehingga ketika kita menaati firman Tuhan ini, kita meresponinya dengan satu bentuk ketaatan, yaitu melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kehidupan kita. Dan manfaatnya akan terasa oleh orang lain. Itulah yang disebut sebagai buah kebajikan dari apa yang kita pelajari. Itulah lapisan yang ketiga. Kemudian lapisan yang keempat, kebajikan-kebajikan atau ketaatan yang kita jalani, kasih yang kita buktikan dalam ketaatan itu akan semakin menyempurnakan atau menguduskan kita sebagai orang percaya yang tujuannya adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dengan cara kita taat, kita ikut Kristus supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, saudara-saudara, saya melanjutkan seri pengajaran 4 level Alkitab ini dengan contoh pada hari ini dari kitab Wahyu 3 ayat 20, kemudian 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Nah, saya beri topik tentang be life atau sinergi life antara usaha kita, iman kita bersama dengan pertolongan, anugerah dari Roh Kudus, ya, dari Kristus, dari Allah kepada kita semua. Nah, saudara-saudara, dari Allah melalui Kristus di dalam Roh Kudus. Inilah yang kita perlu kaji hari ini, bahwa apa yang disalurkan oleh Allah kepada Kristus di dalam Roh Kudus, itulah yang kita perlu responi dengan iman. Sehingga respon kita dengan anugerah segala hal yang baik dari Allah itu menjadi satu. Nah, seperti apa ketika kita mempelajari hal ini? Mungkin kita sering mendengar istilah sinergi, atau kita mengandalkan kekuatan Allah, anugerah Allah, bahwa hidup ini hanya semata-mata pemberian Allah, kasih Allah, anugerah Allah. Apa artinya ini? Nah, apa dasar Alkitab ketika kita bisa mengandalkan kehidupan kepada Allah ini? Nah, kitab suci mengajarkan kepada kita, misalnya kita lihat Wahyu 3 ayat 20 hari ini, ya. Wahyu pasal 3 ayat 20, kita lihat, kalau dalam bahasa Indonesia kita coba baca, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, saya coba melihat, kita coba melihat di sini lapisan makna yang pertama dari teks ini, ya.
bahwa kita lihat di sini ada Kristus berdiri di muka pintu, ada orang yang mendengar suaraku, membukakan pintu. Jika ya, maka aku akan masuk mendapatkannya, aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, saudara, bagi kita secara tekstual meaning ini kita perlu gali lebih dalam ya di sini. Misalnya kalau kita belum mengerti bahasa aslinya, ya kita lihat apa yang diterjemahkan ya ke dalam bahasa kita ataupun kita bisa membandingkan dengan bahasa Inggris. Misalnya seperti ini, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will come into him and eat with him and he with me. Nah, ini jelas sekali bahwa ini adalah ada dua bagian di sini yang penting ya. Yaitu bagian yang pertama adalah ada Kristus yang berdiri di muka pintu dan dia mengetok. Nah, lalu bagian yang kedua adalah kita mendengar dan membuka pintu. Lalu yang terjadi adalah Yesus masuk, makan, dan ia bersama-sama dengan kita. Nah, ada dua bagian penting. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam teks asli ini akan terlihat secara jelas. Ya, bagian yang pertama adalah ini, kemudian bagian yang kedua adalah ini. Ya, nah ini secara textual meaning, ini adalah syntactic formnya. Ya, kalau saya baca bahasa aslinya, idu, stk, epitenturan, kai, krou, kai excelusum mai pros auton kai deterso meta autu kai autos meta emu ean tis acuse ten phonesmu kai anoise ten turan. Nah, saudara-saudara, kita bisa lihat secara jelas di sini ya, textual meaning atau sarkiknya atau lapisan pertama dari kitab suci ini adalah bahwa jelas ini adalah bagian Allah atau Kristus di mana dia berdiri di depan pintu dan mengetuk. Ya. Lalu bagian yang kedua adalah ini apa namanya masuk, ya, kemudian dia makan, kemudian akan berada bersama. Nah, ini akan terjadi jika ini bagian kita, yaitu mendengar dan membuka. Nah, kita lihat di sini ada orang, subjeknya adalah orang pertama, aku. Ini orang pertama, aku. Kemudian bagian yang kedua adalah orang ketiga, yaitu dia. Nah, ini bagian kita, mendengar dan membuka. Nah, bagian Allah, dia berdiri di depan pintu dan dia mengetuk. Ya, sedangkan bagian kita adalah mendengar dan membuka pintu itu, turan. Nah, saudara-saudara, kita lihat sekali di sini, ya sangat jelas antara bagian kita manusia dan bagian Allah. Dan ini digabungkan menjadi satu, itulah yang disebut dengan we life atau sinergi, kehidupan kita bersama antara kita dan Allah, antara iman dan anugerah, antara usaha manusia dan karya Allah atau karya Kristus. Nah, apa karya Kristus di sini? Yaitu dia ada di depan pintu dan dia sedang mengetuk pintu itu tentunya. Ya, nah ini artinya apa? Ya, kita akan masuk ke yang kedua, yaitu semantic content, spiritual meaning ya. Ini artinya bahwa Kristus ada di depan pintu dan dia sedang mengetuk, ya. Ini adalah Kristus hadir ada di depan pintu kita, gitu. Ya, jadi saya ulangi, level pertama ini kita bisa bagi teks ini ya menjadi dua bagian utama, yaitu ini bagian Allah atau bagian Kristus, kemudian bagian kita, yaitu mendengar dan membuka. Nah, jika kita mendengar dan membuka, maka Allah akan masuk, makan, dan berada bersama. Nah, jadi bagian kedua ini ada if clause ya, atau kalimat pengandaian.
gitu, seandainya. Ya, nah ini adalah kalimat pengandaian. Nah, ini berarti ada bagian kita yang di mana bentuknya subjektif, di mana Allah itu tidak memaksa kita, tapi berdasarkan kehendak bebas kita. Ya, tetapi ketika kita di dalam kehendak bebas kita bisa memilih, mendengar atau membuka, Allah terus sedang mengetuk. Ya, bagian Allah adalah bukan dalam bentuk subjektif, tetapi indikatif. Ini artinya terus sedang berlangsung. Ya, mengetuk ini artinya Allah terus hadir. Ya, oke. Jadi kalau kita lihat tekstual tadi, kita bisa dapat dua gambaran besar, bagian Allah dan bagian manusia. Nah, sekarang kita masuk ke level yang kedua. Apa artinya Allah itu berdiri di depan pintu dan mengetuk? Nah, ini artinya Kristus hadir di pintu rumah kita. Nah, apa pintu dari rumah kita? Tentu rumah kita ini adalah kehidupan kita. Ya, tubuh jasmani, roh, dan jiwa yang Tuhan berikan kepada kita. Inilah rumah kita yang kita bawa kemana-mana. Ya, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Nah, di dalamnya ada pintu. Nah, pintu ini adalah tempat akses keluar masuk. Yaitu apa? Yaitu hati kita. Ya, Allah akan masuk ke dalam hati kita melalui Kristus di dalam Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, Yesus terus mengetuk pintu hati kita. Ya, sebab Dia telah hadir di pintu hati kita. Nah, kalau kita lihat kenapa Yesus bisa mengetuk pintu hati kita? Ya, Dia bisa masuk ke dalam hati kita. Nah, saudara-saudara, kita lihat apa yang dikerjakan oleh Kristus. Ya, misalnya di dalam pelayanan, dia jadi manusia dalam pelayanan, dia mati, dia dikuburkan, dan dia bangkit. Nah, itu semua adalah hadir di tengah-tengah umat manusia. Ya, nah ketika dia bangkit, lalu dia mengenakan tubuh yang mulia, dia bisa hadir dimanapun dan kapanpun dia mau. Oke, nah ketika dia tiba-tiba hadir di satu ruangan di mana para murid berkumpul, ya, di situ ada Rasul Thomas dan sebagainya. Kalau kita baca dalam Yohanes 20, nah, dia ada di sana. Lalu para murid tentu kaget, ya, karena dia sudah memiliki satu tubuh kemuliaan yang bisa tembus kemana-mana. Ya, nah, saudara-saudara, ini adalah satu contoh bahwa kehadiran Yesus di muka bumi ini tidak dibatasi oleh satu tempat, tidak bisa dibatasi oleh ruangan ataupun jarak waktu. Ya, dia bisa hadir kapan saja. Nah, ketika dia naik ke surga, ya, kemudian kita sedang menantikan kedatangan yang kali kedua. Nah, pada masa akhir zaman inilah Kristus mengutus rohnya itu. Nah, roh inilah yang artinya mencurahkan, menganugerahkan karya penebusan Kristus. Yang dimana kalau ketika dia ada hidup di tengah-tengah dunia, dia bisa hadir di mana saja ketika dia sudah bangkit dari kematian. Ya, nah sekarang dia hadir melalui Roh Kudus, hadir di mana saja, kapan saja dia bisa, termasuk siapa saja, termasuk di dalam hati kita. Ya, nah, jadi Kristus bisa hadir oleh Roh Kudus ke dalam hati kita, lalu dia mengetuk. Ya, dia berdiri di depan pintu, berarti dia hadir di dalam hati kita. Tapi dalam hati inilah ada satu akses keluar masuk, yaitu pintu. Nah, apa pintu hati kita? Yaitulah yang seringkali itu disebut sebagai mata batin atau mata dari hati. Nah, mata hati inilah menjadi akses untuk bisa melihat dan masuk. Sama seperti kita bisa melihat cahaya. Kenapa? Karena ada cahaya yang masuk ke dalam mata kita, ada terang yang masuk ke dalam mata kita, sehingga kita bisa melihat terang itu. Nah, kalau kita ada di dalam kegelapan, tidak ada cahaya, maka kita tidak bisa melihat apa-apa. Karena mata tidak menerima akses terang. Karena terang itu tidak bisa masuk melalui mata. Terang itu tidak ada. Ya. Jadi mata ini adalah akses masuk terang itu sendiri. Sehingga kita bisa melihat. Nah, sama seperti ketika Kristus hadir di dalam hati kita yang gelap. Ya. Tetapi ada mata yang bisa melihat kehadiran Kristus yang adalah terang itu, ada cahaya itu.
Nah, mata inilah yang diketuk oleh Kristus. Ya, mata inilah yang pada akhirnya nanti bisa melihat Allah kalau mata ini suci. Yesus mengatakan kalau hatimu suci, maka kamu bisa melihat Allah. Dimulai dari mana? Dimulai ketika kita memiliki yang namanya pintu hati, yaitu nus, di mana nus itu meresponi apa yang diketuk oleh Kristus. Ya, jadi ketika Yesus hadir di tengah hati kita, disitulah hadir terang itu, disitulah dia mengetuk nus kita, mengetuk mata hati kita. Nah, mata hati itulah yang harus awake gitu ya, sadar gitu. Nah, awake, sadar, itulah yang disebut dengan respon atau iman. Misalnya ada tamu yang datang ke rumah kita lalu mengetuk pintu kita, nah ketukan itulah yang akhirnya membuat kita yang ada di dalam rumah itu, oh sadar ada orang yang sedang di luar ingin bertamu misalnya, atau ada orang yang datang. Nah, jadi kita bangun dari kursi kita, dari tempat tidur kita, lalu kita membuka pintu. Jadi mengetuk itu adalah satu membangunkan kita dari ketiduran kita menjadi sadar, sehingga kita bisa melihat terang. Nah, itulah respon, itulah yang kita sering sebut bahasa Alkitab adalah iman. Nah, iman itu berarti kita menerima dia, artinya kita membuka pintu itu. Ya, nah tetapi iman itu timbul dari yang namanya pendengaran, akustik, ya, baru membuka. Nah, itulah sebabnya kita perlu terus mempekah terhadap berita Injil atau kebenaran dari Tuhan. Ya, ketika kita misalnya saudara menonton YouTube ini, ya saudara mendengar sesuatu, tapi belum tentu awake gitu loh. Ya, nah kita perlu sadar, kita perlu bangun. Nah, bagaimana kita bisa membangun adalah ketika kita mendengar. Tetapi waktu kita mendengar, timbullah respon. Apa responnya? Yaitu membuka. Respon membuka itulah artinya kita mempersilakan atau kita menerima terang itu masuk, Kristus itu masuk. Itulah faith, itulah iman. Ya, dari terang yang datang itu seringkali kita sebut sebagai anugerah. Ya, sedangkan respon kita itu sering disebut sebagai iman. Nah, saudara-saudara, anugerah dan iman itu bersatu, melahirkan satu benih di dalam hati kita. Itulah benih ilahi yang melahirkan kita menjadi anak-anak Allah. Dimulai dari mana? Dimulai dari ketukan itu, lalu kita dengar. Ketukan itulah membangunkan kita dengan suara tadi, suara ketukan tadi, membangunkan kita. Nah, kita mendengar, ya. Nah, sehingga saudara-saudara, supaya orang itu punya faith, orang itu harus punya kepekaan mendengar, ya. Bukan hanya hearing saja, tetapi listening, mendengar dengan hati. Sebab ini kerjanya di dalam hati. Nah, mendengar di dalam hati inilah yang akhirnya menimbulkan yang namanya iman, saudara-saudara. Ya, kita lihat di sini. Ketika kita mendengar, itulah akan timbul dengan iman. Iman itulah akan dengan istilahnya dia akan membukakan pintu untuk kita. Ya. Nah, pintu yang kita bukakan itu menjadi satu akses masuk kepada Kristus, ya, sehingga dia akan masuk ke dalam, dia akan makan bersama dengan kita dan berada bersama dengan kita. Nah, saudara, kalau kita baca misalnya di dalam Yohanes 14 ayat 23. Yesus berkata, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Nah, ini artinya apa, saudara? Artinya bahwa ketika kita sudah punya iman, mendengar dia, membuka pintu untuk dia, ya, maka seperti kata Rasul Yohanes itu, kita mulai timbul yang namanya kasih. Ya, kasih itulah yang membuat kita menuruti firman Allah, firman dari Kristus itu. Sehingga kami
yaitu Roh Kudus, Bapa, Anak akan datang dan tinggal di dalam hati kita. Ya, saudara-saudara. Jadi ketika kita punya iman, membuka pintu tadi, meresponi dan mempersilahkan Kristus itu masuk, itulah iman kita yang pada akhirnya akan menimbulkan yang namanya love, ya, kasih. Nah, dan kasih itu dibuktikan dengan yang disebut dengan ketaatan. Ya, misalnya kata Yohanes 14:23 tadi, jika seorang mengasihi aku, maka ia akan menaati firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ya, jadi iman menuntun kepada kasih. Nah, kasih itulah yang pada akhirnya kita bisa berada bersama dengan Allah. Sebab naturnya Allah itu adalah kasih. Bahwa Allah adalah kasih. Sehingga di sini dikatakan dengan iman mendatangkan kasih sehingga kita bisa met emu bersama dengan aku. Artinya bersama dengan Kristus, bersama dengan Allah. Berada bersama dengan Allah yang adalah kasih. Sehingga kita harus punya natur kasih itu. Nah, timbulnya dari mana? Dari pendengaran akan Injil. Pendengaran akan Injil itulah menimbulkan iman. Nah, iman itulah yang akan mendatangkan kasih kepada Allah. Nah, namun sebelum sampai kasih kepada Allah, iman itu harusnya timbul yang namanya satu pengharapan kepada Allah. Tetapi sebelum sampai kepada pengharapan, dari iman itulah akan timbul, kata Saint Maximus adalah timbul akan takut akan Allah. Ya, kita takut akan penghakimannya, kita takut akan api neraka. Ya, tetapi kita merindukan akan keselamatan, merindukan hanya surga. Ya, dengan takut akan Allah, ya takut akan penghakimannya, ini membuat kita akhirnya punya satu self control, satu pengendalian diri atas hawa nafsu, atas segala macam kelemahan-kelemahan kita atau nafsu-nafsu yang sering menggoda kita jatuh ke dalam dosa. Nah, self control ini memang pada nanti akan menghadapi yang namanya tekanan ya atau konflik dari dalam batin kita sendiri ya. Jadi pengendalian diri itu bukan sesuatu yang gampang, sesuatu yang sangat sulit ya, seperti kata Rasul Yakobus, pencobaan akan imanmu itu sebetulnya baik karena akan mendatangkan ketekunan. Jadi takut akan Allah itulah timbullah satu pencobaan, affliction, atau self control ya. Self control itu akan timbul namanya affliction atau pergumulan antara keinginan daging dan keinginan roh ya. Dan dari situ pencobaan itu ya, affliction dalam batin itu tentu akan menimbulkan ketekunan dan pengharapan kepada Allah. Nah, pengharapan kepada Allah inilah yang pada akhirnya akan menimbulkan kasih kepada Allah. Nah, kasih kepada Allah inilah kita tunjukkan dengan menaati Allah, yaitu mengasihi sesama kita. Bahwa apa yang kita kerjakan ini bermanfaat, mendatangkan kebaikan, kehidupan, kebajikan, bukan hanya kepada diri kita sendiri, tetapi kepada sesama. Seperti kata Yesus, hukum yang paling utama dari seluruh kitab hukum Taurat dan para nabi itu adalah cuma dua, ya, yaitu percayalah bahwa Allah itu satu, esa, dan kasihi dia. Lalu yang kedua, kasihilah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Nah, itu dua hukum yang paling utama ya, yang dimulai dari faith, percaya kepada bahwa Allah itu esa ya, tapi faith itu dibuktikan dengan yang namanya kasih ya, sebab faith yang kosong itu tidak ada gunanya. Karena iman tanpa perbuatan itu adalah mati, seperti kata Rasul Yakobus. Ya, sehingga kita perlu buktikan dengan kasih. Nah, kasih itu adalah wujud ketaatan tadi. Jadi saudara-saudara, kembali ke sini, ini sangat jelas ya, bahwa Allah menginginkan kita selamat, menginginkan semua manusia selamat. Itulah sebabnya dia datang berdiri di depan pintu dan mengetuk pintu hati kita.
Ketukan itulah yang membangunkan kita. Ketukan itulah yang akhirnya menjadi satu berita Injil yang tersebar kemana-mana. Yang pada awalnya mulai dari Kristus, dia selalu mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah setelah dekat, kerajaan Allah sudah datang. Itulah firman Injil yang diberitakan oleh Kristus, yang kemudian ya diformulasikan oleh para rasul menjadi kerajaan Allah itu adalah karya Kristus itu sendiri, yang artinya kalau kita percaya maka kita akan menjadi bagian dari kerajaan Allah itu. Nah, kerajaan Allah itu bukan bahwa Allah hanya memerintah di dunia ini saja, tapi ini adalah karya Kristus yang akan diberikan kepada kita sehingga kita menjadi bagian di dalamnya. Nah, itu yang diformasikan dengan kematiannya, penyalipannya, penguburannya, kebangkitannya menjadi satu berita Injil yang adalah kekuatan Allah itu. Nah, itulah yang diberitakan. Itulah yang pada akhirnya didengar oleh kita, membangkitkan kita, membangkitkan jiwa kita, hati kita yang tertidur, jiwa kita yang gelap. Sehingga kita mendengar, lalu kita meresponi. Itulah yang disebut dengan iman. Jadi, saudara-saudara, Kristus berdiri di depan pintu dan dia mengetuk. Pada awalnya adalah karya Kristus yang kemudian dilanjutkan oleh para rasul dan sekarang oleh gereja. Nah, gereja kita orang percaya memberitakan Injil kemana-mana untuk mengetuk hati, pintu hati setiap orang. Itulah sebabnya penting, saudara-saudara, kita terus peka untuk menyebarkan Injil, memberitakan Injil, mengetuk hati orang, ya, supaya orang itu bisa mendengar. Sehingga ketika orang itu bisa mendengar, maka orang itu akan memiliki iman. Seperti kata Rasul Paulus ya, jika tidak ada yang memberitakan, bagaimana ada orang yang bisa mendengar? Jika tidak ada orang yang mendengar, bagaimana orang itu memiliki iman? Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu penting sekali kita meniru apa yang dikerjakan oleh Kristus, ya. Kita meneladani Dia, yaitu memberitakan Injil, membangkitkan, menyadarkan, awake jiwa seseorang, ya, hati yang gelap tadi, supaya mereka bisa membuka pintu dengan memiliki iman. Nah, iman yang dimiliki inilah yang pada akhirnya Kristus akan datang makan bersama dan berada bersama dengan kita. Nah, ini adalah satu gambaran kekekalan yang akan datang, ya, bahwa pada akhirnya nanti kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Keselamatan ibarat itu seperti perjamuan, makan bersama, ya, dan persekutuan bersama dengan Allah di dalam kekekalan. Nah, itulah hidup kekal yang Tuhan janjikan jika kita mengerjakan iman kita. Nah, bagaimana ketika kita masih ada di dunia ini, yang ada di dunia ini adalah bagaimana kita terus bersinergi antara apa yang menjadi bagian Allah dan bagian kita. Bagian kita memberitakan Injil, lalu kita percaya, lalu kita kerjakan iman itu sampai kita bisa mengasihi Dia, ya, seperti kata Rasul Yohanes di dalam Yohanes 14 ayat 23, kasih itu, iman itu mendatangkan kasih, tapi prosesnya tidak gampang, saudara-saudara. Ada musuh di dalam hati kita, ada dari iblis, ya, yang senantiasa merampas firman itu. Jadi iman harusnya timbul satu takut akan Allah. Takut akan Allah itulah akan menimbulkan satu pengendalian diri, self control, tapi self control itu akan menimbulkan affliction, akan menimbulkan pertentangan di dalam batin kita. Tapi disitulah kita mesti menunjukkan ketekunan, kesabaran, long suffering, ya, dan obedience serta kerendahan hati. Itulah kebajikan kita perlu tunjukkan. Seperti kata Rasul Petrus katakan, iman harus ditambah dengan berbagai macam kebajikan, pengetahuan, ketekunan, dan sebagainya. Ya, nah dari situ timbullah pengharapan timbullah kasih. Nah, dari kasih inilah menjadi satu contoh, ya, bahwa kita mencapai yang namanya satu kebajikan yang tertinggi. Nah, saudara-saudara, tanpa kasih, ya, maka sebetulnya kita tidak bisa menyatu dengan Allah, sebab natur dari Allah itu adalah kasih. Nah, kasih itulah yang pada akhirnya yang
membuat kita itu bisa menyatu dengan Allah. Seperti kata Rasul Paulus, iman, pengharapan, dan kasih itu adalah bernilai kekal. Nah, saudara-saudara, tapi bagaimana kita punya kasih? Syaratnya, seperti kata Maximus, kita harus punya ketaatan. Bagaimana kita memiliki ketaatan? Yaitu kita punya self-control. Kita memang takut akan dia. Kita memang tidak attach, kita tidak terikat kepada kehidupan di dunia ini, ya, hal-hal yang ada di dunia ini. Tetapi terus punya pengharapan, memandang kepada Allah, dan pada akhirnya kita punya dispassion atau kasih itu. Nah, saudara-saudara, nanti saya akan membahas ya satu artikel yang sangat baik dari Saint Maximus tentang hal ini ya, kasih, iman, iman, pengharapan, dan kasih ini. Nah, saudara-saudara, kita akan lanjutkan pada contoh yang kedua ya, tapi sebelumnya akan menyimpulkan Wahyu 3 ayat 20 ini. Jadi spiritual meaning dari ini adalah level pertama, 4 sensisinya. Level pertama ini adalah usaha dari Allah, ini usaha dari manusia, ya kita tadi sudah bicarakan. Kemudian level yang kedua kita bisa lihat ini adalah apa namanya, kasih Allah, dan ini adalah respon dari iman kita. Ya, sehingga iman itu nanti akan mendatangkan kasih di mana kita bisa auto meta emo, autos met emo. Kita bisa berada bersama dengan Allah karena kita punya kasih yang bernilai kekal tadi. Ya. Nah, saudara-saudara, kemudian apa aplikasinya? Level yang ketiga atau obedience kita. Nah, tentu ini pertama adalah mesti mengoreksi hidup kita, mengoreksi segala kesalahan kita, menyatakan kesalahan kita, dan mengajari kita di dalam kebenaran, sehingga kita bisa melakukan satu ketaatan. Nah, tentu ketaatan di sini bagaimana dengan iman kita, apakah sungguh-sungguh bertumbuh menghasilkan kebajikan atau kasih, apakah iman itu berproses kepada satu pengharapan kepada Allah, dan kepada kasih kepada Allah dan sesama. Nah, aplikasinya adalah, nah bagaimana kita mematangkan iman itu, ya, di mana ujian terhadap iman kita itu mendatangkan ketekunan, mendatangkan pengharapan, dan mendatangkan kasih. Nah, ini yang kita perlu gumulkan bersama-sama. Yang kalau iman kita mandek selama ini menjadi koreksi bagi kita, ya. Tetapi yang mesti kita kerjakan, satu aplikasi apa yang harus kita lakukan di sini adalah bagaimana kita day by day setiap hari tentu bersinergi dengan Allah, membuka pintu terang itu masuk menerangi nus kita sehingga nus kita itu terang, ya. Kalau tidak, nus itu akan gelap. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa pada akhirnya mengasihi Allah? Caranya kita perlu bersinergi. Sinergi itu seperti apa? Misalnya melalui doa. Doa itu adalah kita sebetulnya menjemput, ya, ketukan ini, menjemput kasih Allah ini, menjemput pribadi Kristus ini ke dalam diri kita, anugerah Allah ini, sehingga kita bisa berada bersama dengan Kristus. Nah, itulah yang memberikan satu kekuatan bagi kita untuk bisa meniru, meneladani Dia, yaitu mengasihi tadi, ya. Sehingga ketika kita punya kekuatan, karena kita mau menjemput anugerah tadi, anugerah itulah energi ilahi yang memampukan kita. Nah, kekuatan itulah yang pada akhirnya memampukan kita untuk menghadapi segala affliction, segala cobaan, segala hawa nafsu, ya, sehingga kita punya ketekunan, pengharapan kepada Kristus. Nah, dari situlah akan melahirkan yang namanya dispassion, atau kita punya kekuatan untuk melawan dosa atau hawa nafsu tadi, dan melahirkan kebajikan yang disebut dengan kasih tadi. Nah, saudara-saudara, itu aplikasi yang kita perlu gumulkan, berdoa tanpa henti dan sebagainya, ya. Dan level yang keempat itu akan membuat kita untuk terus bersinergi kepada Allah, menguduskan kita dan menjadi orang-orang kudus atau orang-orang suci, atau menjadi serupa dengan Kristus. Ya, jadi saudara-saudara, Wahyu 3 ayat 20 mengajarkan kepada kita banyak hal ya, tapi yang paling utama di sini yang kita bisa aplikasikan adalah kita terus bersinergi dengan Allah. Seperti pokok anggur
yang tanpa bisa berbuah kalau ranting-rantingnya itu tidak menempel pada pokoknya. Nah, kemudian kita lihat contoh tentang sinergi ini juga jelas ya, dituliskan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 ya. Saya bacakan teksnya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Elai menerjemahkan, tetapi karena kasih karunia aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, nah kita lihat tekstual meaningnya terlebih dahulu di sini. Ya, 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Oke, emi karititeu, ya, emi ho, ya, lalu kai he karis, egt kene, auto he sm, u ala, ekoi piasa, peristeron, de ego u ala he karis, ya, auton panton, tuteu, sun emon. Oke, nah saudara-saudara, kita lihat di sini ada dua hal, jelas lagi di sini ada dua hal yang penting, ya, antara emi karituteu dengan ho emi. Nah ini adalah kariti anugerah Allah, tapi di sini ada usaha aku, ya. Kemudian kita lihat di sini ada anugerah lagi, kemudian di sini ekopiasa. Oke, artinya aku bekerja keras. Lalu di sini ada aku lagi, tapi di sini ada charis, ada anugerah. Nah, ini seperti di dalam kitab Wahyu 3 ayat 20 tadi, ya, ada kariti, ada charis, tapi ada emi, ya. Ada charis, ada ekopiasa. Ada ego, ada ekopiasa. Ya, ada ekopiasa, ada ego, ada charis. Jadi saudara kita lihat ya, inilah satu wujud we life atau sinergi tadi. Ya, kita lihat ada emi karituteu, tapi ada ho emi. Oke, kita lihat ada hekaris, tetapi ada ekopiasa. Kita lihat ada ego, tapi ada juga hekaristuteu. Oke, jadi antara usaha dari Allah ini sejalan dengan usaha manusia. Usaha manusia sejalan dengan usaha atau anugerah Allah tadi. Nah, saudara ini menarik. Nah, kalau kita lihat tekstual meaningnya, kita apa yang kita bisa pelajari di sini jelas dua hal lagi. Jadi tekstual meaning apa yang Rasul Paulus tuliskan dengan ilham Roh Kudus tadi, bahwa satu sisi ada anugerah Allah, ya, tapi satu sisi ada aku yang bekerja keras. Tetapi kerja kerasku itu jalan atau berdasarkan anugerah yang aku peroleh. Ya, sehingga ini bukan ego aku saja yang paling berjasa, tetapi di balik itu adalah hekaristuteu. Aku bekerja keras bahkan lebih daripada mereka semua. Tapi kata Paulus, tetapi bukan aku, but Allah hekaristuteu, tetapi anugerah Allah. Nah, Paulus yang dilihat orang adalah Paulus bekerja keras. Tetapi kita dengan kacamata iman melihat bahwa bukan Paulus, tetapi Karistuteu. Nah, ini artinya apa? Bahwa Paulus yang bekerja, tapi di balik itu adalah peranan Roh Kudus, peranan anugerah Allah, Karistuteu. Ya, makanya Rasul Paulus mengatakan, ya, emi karituteu, ho emi. Ya, nah kalau kita lihat di sini, karena kasih karunia, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Atau Inggrisnya, but Revised Standard Version-nya, but by the grace of God, I am what I am. Ya, nah kalau Yunaninya, kita lihat di sini, emi karituteu, ho emi. Ya, aku ada itu karena semata-mata anugerah Allah.
Jadi keadaanku sekarang, kemampuanku sekarang, pencapaianku sekarang, hasil usahaku sekarang, kerja kerasku sekarang, itu semata-mata Charity Theo, ya, Emi Charity Theo. Nah, ini luar biasa. Ya, inilah yang kita perlu teladani dari Rasul Paulus, sebab dia meneladani apa yang dilakukan oleh Kristus. Nah, Kristus berinkarnasi, terus dia melayani, dia mengasihi dengan banyak melakukan miracle, mukjizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, memberikan makanan bagi banyak orang. Semua dia lakukan dengan berdoa meminta kepada Bapa. Nah, itu adalah sinergi dia dengan Bapa. Di saat-saat dia akan menghadapi penyalipan, dia berdoa kepada Allah. Di saat-saat dia dengan hari yang sibuk dengan pelayanan, dia berdoa kepada Bapa. Di saat dia bahkan akan menyerahkan nyawanya, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Bahkan penguburannya dan kebangkitannya itu dengan kuasa dari Allah Bapa. Nah, kita lihat ini satu sinergi yang komplit, yang uh, luar biasa yang dilakukan oleh Kristus. Dan itu diteruskan, diteladani oleh Rasul Paulus di sini dan rasul-rasul yang lain. Dan secara terang benderang, Rasul Paulus menuliskan bahwa Charity de tuteu, karena kasih karunia Allah, poemi, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Nah, this is the synergy. Itulah we life synergy life yang kita mesti teladani dari apa yang Rasul Paulus tuliskan sini. Ya, nah jadi kita bisa melihat bahwa we life synergy ini jelas bahwa Paulus tidak pasif, ya, tapi ekopiasa, dia bekerja keras, dia dia do something yang luar biasa dibandingkan dengan yang lain. Tetapi dia bisa seperti itu, dia menyadari itu bukan hanya ego, tetapi juga charis. Ya, dia berusaha dan ditambah dengan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, dari level pertama kita sudah jelas ya, ada charity, ada atau charis, ada ekopiasa. Ya, ada ego, tapi ada charis. Ini dua hal yang paradoks, tetapi sebetulnya bisa berjalan bersamaan, bersinergi bersama. Ya, nah kita lihat apa spiritual meaningnya ya, sehingga nanti kita bisa menarik satu aplikasi dan analogisnya. Nah kita lihat di sini dari teks tadi jelas ya, dari teks ini kita bisa jelas melihat ini adalah sinergi ya antara Allah dan manusia ya. Sinergi itu berasal dari kata sin, artinya dengan, ergon itu artinya bekerja. Jadi kita bekerja sama, Allah bekerja sama dengan kita bekerja sama dengan Allah. Allah menciptakan kita bukan sebagai robot, tapi sebagai rekan kerjanya, 1 Korintus 3:9. Ya, sehingga kita memang dibekali kehendak bebas, free will. Makanya tadi kalau kita lihat dalam Wahyu 3:20 itu subjunctif, ya kita mendengar, kita membuka, itu adalah dengan kehendak bebas atau subjunctif kita. Ya, tapi kita juga dibekali oleh kasih karunia dari Allah. Dengan free will, manusia bertanggung jawab mengerjakan bagiannya, dan Allah dengan anugerahnya menyelesaikan segala kekhawatiran dan kelemahan kita. Seperti teladan Rasul Paulus bahwa dia bekerja keras, bahkan paling keras di antara pelayan yang lain. Namun dia bekerja sama dengan Allah, bukan bekerja sendiri dan menyombongkan dirinya. Anugerah Allah yang turut bekerja dengan Rasul Paulus membuat dia semakin efektif, sehingga tanpa anugerah Allah dia tidak menjadi seperti yang sekarang. Nah, kok bisa Paulus seperti Paulus yang sangat berbeda dengan Saulus namanya dulu? Karena anugerah tadi. Karena semata-mata kasih Allah atau anugerah Allah. Nah, anugerah itulah yang dilimpahkan kepada Paulus, sehingga dengan jelas dia mengatakan itulah kekuatan yang aku peroleh. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata bahwa bukan karena dia yang membuat pelayanannya memberi buah, melainkan anugerah Allah semata. Anugerah itu apa? Itulah kekuatan Allah, itulah energi dari Allah. Rasul Paulus menuliskan, aku menanam, Apolos menyiram. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, ini juga. Karena itu yang paling penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun menyiram adalah sama.
dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Nah, itu adalah sinergi tadi. Kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 9. Nah, saudara-saudara, jelas ya bahwa apa yang diajarkan Paulus itu adalah konsep sinergi yang tadi saya katakan itu dipelajari dari teladan kehidupan Rasul Paulus, teladan kehidupan Kristus. Nah, Bishop Kalisoswell itu menuliskan dengan tepat, ya kita diajari untuk memegang dua kebenaran yang saling kita nggak bisa melakukan apapun, ya. Tetapi tanpa kooperasi kita, kehendak bebas kita mau bekerja sama dengan Allah, maka kita juga tidak akan bisa mengerjakan apapun. So, God's grace and our effort biasa dan kerja keras kita. Nah, ini our salvation result from the convergence of two factors. Keselamatan kita hasil dari sinergi dua faktor ini. Unequal in value yet both indispensable, divine initiative and human response. Ya, jadi antara divine initiative dan human response seperti dalam Wahyu 3:20 itu berjalan berbarengan. Aku mengetuk, tapi kita harus mendengar dan membuka. What God is incompletely more important, but man's participation is also required. Nah, begitu juga pernyataan Saint Macarius. Ya, ini Bapak Gereja mengatakan, we receive salvation by grace. Kita menerima keselamatan itu oleh anugerah. As a divine spirit of the spirit, as divine gift of the spirit, anugerah dari Roh Kudus. But to attain the full measure of virtue, we need also to possess faith and love. Tapi untuk mencapai kepenuhan itu, kita membutuhkan iman dan kasih. Seperti yang tadi saya bahas ya, Wahyu 3:20. And to struggle to exercise our free will with integrity. Dan kita harus struggle namanya dengan free will tadi. Maka iman nggak cukup, harus struggle lagi, affliction dengan kehendak bebas kita. In this manner, we inherit eternal life as a consequence of both grace and justice. Ya, dengan cara ini kita mewarisi kehidupan kekal, konsekuensi dari anugerah dan keadilan. Kita tidak mencapai final stage of spiritual maturity, kedewasaan spiritual yang final gitu melalui divine power saja atau anugerah saja tanpa usaha dari kita. Tetapi juga bukan karena usaha kita saja. Ya, akhirnya kita bisa jadi sempurna, selamat tanpa kita bergantung atau tanpa divine assistance, tanpa pertolongan Allah. If the Lord does not build the house, jika Allah tidak membangun rumah, dikatakan dan protect the city, maka apa yang dilakukan orang itu akan sia-sia. Ya, Mazmur 127 ayat 14. Nah, kita lihat lagi, Allah tidak pernah memaksa kita untuk menerima anugerah keselamatan, walaupun dia sendiri telah menyelesaikan karya keselamatan itu. Kita lah yang harus merespons anugerah itu dengan iman kita. Efesus 2 ayat 8. Dan mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ya, Filipi 2 ayat 12. Nah, seorang Romo yang bernama Anthony Coniaris mengatakan, ya saya baca terjemahan aja, Filipi 2:12, oleh karena itu saudara-saudaraku, kerjakanlah keselamatanmu sendiri dengan takut dan gentar. Perhatikan bahwa teks ini tidak mengatakan bekerja untuk keselamatanmu atau bekerja demi keselamatanmu. Tetapi working out your salvation, selesaikan keselamatanmu. Tuhan dalam kasih karunia telah mengerjakannya. Sekarang aku dalam kekuatannya harus menyelesaikannya, kata Coniaris. Ketika kita menyelesaikan keselamatan kita, tulis Theodore Bobos, kami tidak menghasilkannya, tetapi kami membiarkannya aktif dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata-kata takut dan gentar ditambahkan, supaya ayunkan keselamatan kamu dengan takut dan gentar. Kata-kata yang mengerikan ini, jangan pernah bermain di atas anugerah Tuhan maksudnya. Jangan pernah menyalahartikan belas kasihan Allah. Bersungguh-sungguh tentang keselamatanmu, tetapi ingat selalu apa yang Rasul Paulus katakan di bagian kedua dari ayat ini. Usahakanlah keselamatan, karena Tuhan sedang bekerja di dalam kamu, baik untuk kemauan maupun pekerjaan demi kesenangannya. Artinya bukan kamu, melainkan Allah di dalam kita. Kebenaran ini diungkapkan dalam ikon Saint George sang pembunuh naga. Nah, naga itu tentu saja mewakili kejahatan.
Tetapi bukan Saint George yang membunuh naga itu. Jika kita melihatnya, jika di tangannya, ya kita akan melihat bahwa dia tidak benar-benar memegang tombak, hanya menyentuhnya dengan ringan. Nah, ini menyatakan apa yang kita maksud dengan sinergi. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, sehingga kita bisa mengatasi kejahatan, dosa, tetapi dengan kekuatan Allah. Nah, kita di dalam anugerah Allah harus diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Mengerjakan pekerjaan baik yang Allah siapkan, Efesus 2:10. Sehingga Rasul Paulus menyatakan bahwa baik kemauan maupun pekerjaan berasal dari Allah. Filipi 2:13. Dan kemauan dan pekerjaan itu ada dalam diri kita yang harus kita keluarkan, kita selesaikan, working out, sehingga menghasilkan pekerjaan atau perbuatan baik. Nah, itulah sinergi, yakni we life itu. Contoh lainnya tentang sinergi ini adalah cerita pokok anggur, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yesus berkata bahwa dialah pokok anggur itu, dan kita adalah ranting-rantingnya. Di rantingnya tempat berbuah, tetapi tanpa menempel pada pokok, maka tidak ada buah yang dihasilkan. Kita harus bekerja memberi buah, namun sebagai ranting harus tetap menempel pada pohonnya, yakni Kristus. Di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, kita bisa baca Yohanes 15 ayat 5. Menempel melalui doa, sembahyang, askesis, ya, atau latihan rohani, disiplin rohani, ya, nepsis, berjaga-jaga. Ini sebetulnya adalah sinergi kita dengan Allah, dan itu adalah we life pattern tadi, atau sinergi pattern tadi. Jadi saudara, kita lihat di sini ya, bahwa Tuhan menghendaki kita selalu punya we life pattern, yaitu menempel dalam doa, dalam neksis, ya. Tidak heran Yesus pernah mengajarkan, marilah kepadaku semua yang letih dan lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, saudara-saudara, Matius 11 ayat 28 sampai 30 jelas mengajarkan kita memikul kuk. Itu adalah usaha kita. Ya, tapi kita disuruh datang kepada Yesus, belajar kepadanya. Ya, sebab dia akan memberikan kita kekuatan. Ya, sebab bebanku pun ringan. Dan kuk yang kupasang itu enak. Nah, ini jelas adalah we life pattern atau sinergi antara kita dan Kristus. Kuk biasanya dipasang bersama dengan sepasang kerbau, sehingga mereka dapat membajak dengan harmonis. Nah, ini artinya saling berbagi beban. Nah, Yesus mengajak kita untuk memikul kuknya, sehingga Yesus dan kita bisa berjalan bersama harmonis dalam satu kuk yang sama, menolong kita mengangkat beban berat hidup ini. Ya, tadi kita singgung Yohanes 3:20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan dia bersama-sama dengan aku. Nah, Kristuslah yang mengetuk dan kita bisa merespons dengan membuka pintu atau tutup menutupnya. Yesus tidak pernah memaksa kita membuka pintu, kita masuk dan bersinergi dengannya. Ya, bahasa aslinya. Jadi kita bisa lebih mengerti. Subjunctive itu artinya ada kemungkinan tidak, sebab itu free will kita. Ya, ada kemungkinan iya, tapi ada kemungkinan kita tidak mau mendengar atau membuka pintu. Nah, apa aplikasi life energy life atau spiritual meaningnya adalah sinergi life tadi lagi kepada kehendak kita, free will kita, bagian kita menutup pintu rapat nus kita atau hati kita sehingga kita tahu kebenaran, kita tahu Allah itu terang, kita tahu Yesus itu kasih, datang menyelamatkan kita,
tetapi apakah kita sudah menerima dia, ya, aktif memberitakan Yesus atau menceritakan tentang Yesus kepada banyak orang. Tetapi apakah keselamatan harus kita koreksi. Lalu yang kedua adalah kalau dia benar-benar sungguh hadir orang iman itu harus berbuahkan kasih. Dengan demikian kami akan tinggal datang bersama dengan dia. Nah, saudara-saudara, kita harus semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Ini artinya makin berubah, karakternya makin berubah. Iman itulah menjadi satu hal yang konkret yang meliputi seluruh aspek hidup kita sebagai pengikut Kristus. Namun Tuhan sadar sekali bahwa di tengah usaha dari iman mendatangkan kasih, ada afflictions, ada kekuatan yang sangat besar di luar yang ingin menghancurkan kita. Oleh sebab itu, kita perlu sinergi. Jadi, pertama, mari kita pikirkan ya, aplikasi. Apakah kita sungguh-sungguh dengan kehendak bebas kita sudah sungguh-sungguh menerima dia. Lahir, ya, Kristus yang benar-benar lahir baru di dalam hati kita. Kita mengalami satu paskah di dalam hidup kita. Nah, kalau itu terjadi, bagaimana dengan iman kita? Apakah sudah menghasilkan kasih atau berbuah? Ya. Nah, bagaimana kehidupan sinergi kita? Untuk menghasilkan kasih, kita tidak bisa lepas dari sinergi dengan Kristus. Seperti pokok anggur, ranting anggur yang menempel pada pokok itu. Bagaimana kehidupan doa kita? Bagaimana kehidupan pribadi kita bersama dengan Allah? Ya. Kemudian yang perlu kita pikirkan juga adalah buah apa yang sudah kita hasilkan, kasih apa yang kita sudah tunjukkan kepada Allah, bagaimana dengan ketaatan kita, yaitu mengasihi sesama kita. Apakah orang-orang di sekitar kita merasakan dampak kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan mereka, atau justru mereka tidak merasakan apapun, bahkan mungkin membenci kita. Nah, hal-hal seperti ini kita perlu reproof, ya, correction, and then kita perlu lakukan instruction yang jelas. Kita bisa meminta pertolongan Allah untuk kita apa yang kita mesti kerjakan. Dan sehingga inilah yang akan membawakan kita iman itu pada akhirnya menghasilkan buah, merasakan manfaatnya. Seperti buah itu akan bermanfaat bagi sang petani. Ya, dia bisa makan, dia bisa panen, dia bisa menjual. Nah, bagaimana dengan hidup kita yang memberi buah? Berarti memberi manfaat untuk orang lain, mendatangkan kebajikan buat orang lain. Ya, nah kita harus pikirkan, buatlah catatan satu hari, kira-kira satu orang atau siapa yang ingin kita dekati, kita ngobrol, kita menyampaikan sesuatu, ya, menolong sesuatu, mendoakan dan memberikan bantuan apa yang kita bisa lakukan, sehingga orang itu bisa merasakan manisnya, manfaatnya buah dari perkataan kita, buah dari perbuatan kita, buah dari pikiran kita. Itu semua buah yang pada akhirnya bermanfaat untuk orang lain. Ya, tetapi ingat itu adalah buah roh yang memang lahir dari pergumulan iman kita. Terima kasih semua saudara-saudara. Apa yang bisa saya ajarkan hari ini semoga menolong kita untuk makin memahami tentang sinergi ini, ya, dan ini menjadi contoh kita membaca kitab suci dengan 4 level ini. Thank you, sampai ketemu pada pengajaran di Daskalia, contoh-contoh dari 4 level ini. Tuhan berkati kita semua. Selamat sore semuanya.